Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tuton dan rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Agung Surya, NIM 0515620052. Prodi Sistem Informasi. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktek, yaitu tugas 2 struktur data. Jadi kita diberikan 2 soal. Kita akan mengerjakannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Baik, pertama sekali saya akan menulis soalnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk soal nomor 1 yaitu buatlah coding pengurangan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut: A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan sendiri nilai 1 sampai 6, urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian analis kerja algoritma tersebut. Oke. Jadi pertama sekali kita akan membuat perintah yaitu package struktur data. Di sini saya sudah membuat paket struktur data. Jadi saya akan mengerjakan terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskan apa maksud dari setiap perintah yang akan saya buat nanti. Baik, seperti inilah hasil setelah di run. Jadi hasilnya itu ada sebelum diurutkan, angkanya acak 44, 9, 13, 32, 4, 52. Kemudian array setelah diurutkan menjadi 4, 9, 13, 32, 44, 52. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengerjaan dari soal nomor 1 ini. Pertama yaitu di sini adalah package struktur data. Perintah package yaitu untuk mendefinisikan paket tempat kelas ini berada. Jadi menggunakan perintah package. Kemudian yaitu perintah public class. Public class di sini yaitu untuk mendeklarasikan kelas public yang bernama merge sort ini ya. Jadi kita akan deklarasikan kelas menggunakan perintah public class. Kemudian yaitu ini adalah perintah static void, yaitu di sini adalah public static void ini metode utama atau titik awal, titik mula kita untuk memulai yaitu program Java. Jadi ketika kita ingin memulai membuat program Java, maka inilah perintah awal untuk memulainya. Kemudian yaitu di sini adalah integer array. Ini adalah
untuk mendeklarasikan dan menginisiasi array. Jadi di sini kemudian kita memasukkan data yang sudah saya buat. Kemudian yaitu ada perintah system out println. Jadi di sini berfungsi untuk memberikan output atau mencetak tulisan array sebelum diurutkan .2. Kemudian itu ada print array, yaitu untuk memanggil metode untuk mencetak elemen-elemen dalam array. Kemudian itu sini adalah merge sort array, itu memanggil metode merge sort untuk mengurutkan array menggunakan algoritma merge sort. Jadi karena nomor 1 ini itu soalnya disuruh menggunakan logika merge sort, kita menggunakan perintah ini. Kemudian kita membuat lagi perintah system out println untuk mencetak nanti yaitu tulisan array setelah diurutkan .2. Kemudian print array seperti tadi. Kemudian yaitu di sini ada public static void merge sort. Ya. Jadi ini itu untuk mendeklarasikan metode statis untuk melakukan pengurutan pada array yang diberikan. Mana array yang diberikan yaitu adalah kita menggunakan ini ya, pengulangan if. Kemudian setelah itu masuk integer. Nah, ini untuk menghitung ya, ini untuk menghitung indeks tengah dari array. Ini integer mid array. Jadi untuk menghitung indeks tengah dari array. Kemudian yaitu integer left array, yaitu untuk membuat elemen di sebelah kiri nanti. Kemudian untuk ini integer right array untuk membuat elemen di sebelah kanan. Kemudian di sini adalah menggunakan sistem array copy. Ini adalah perintah untuk menyalin elemen dari array ke left array dan right array. Kemudian di sini yaitu adalah ada ini untuk memanggil metode merge sort untuk secara rekursif ya, kedua subarray hingga terurut ini. Kemudian yaitu adalah perintah private static void merge. Ini yaitu untuk mendeklarasikan metode private untuk menggabungkan dua subarray yang terurut menjadi satu array yang terurut. Kemudian itu kita menggunakan loop atau perulangan. Sini ada while, if, else. Kemudian di sini itu ada perintah private static void print array. Jadi ini untuk mendeklarasikan metode private untuk mencetak elemen-elemen dalam sebuah array. Kemudian kita menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap nilai dalam array diikuti spasi. Setelah itu semua nilai dicetak, baris baru ditambahkan. Jadi ini perintah
untuk mencetak semua perintah yang telah saya buat tadi. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan untuk soal nomor 1. Saya mohon maaf apabila banyak penjelasan saya yang kurang tepat. Baik, kemudian di sini saya akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu counting sort. Kita akan lihat dulu soalnya. Jadi inilah, buatlah coding pengurangan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut A1 sampai A6. Kemudian urutkan menggunakan algoritma counting sort. Oke, baik. Pertama, saya akan membuat dulu perintahnya. Kemudian saya akan menjelaskan seperti tadi. Oke, baik. Di sini saya sudah selesai mengerjakan soal nomor 2, yaitu tentang counting sort. Jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini adalah perintah pcake, yaitu untuk mendefinisikan paket tempat kelas ini berada. Kemudian yaitu di sini ada public class, yaitu public class counting sort. Ini untuk mendeklarasikan kelas public bernama counting sort. Kemudian itu public static void main. Ini merupakan titik utama atau titik masuk program. Jadi setiap kita akan membuat program Java, ini adalah perintah untuk titik utama kita agar bisa membuat program Java. Kemudian di sini ada integer array. Ini adalah perintah untuk memasukkan datanya. Jadi kemudian itu pada perintah di sini system out println, itu untuk mencetak tulisan yang merupakan array sebelum diurutkan titik 2. Kemudian di sini ada perintah print array. Ini untuk memanggil metode print array untuk mencetak elemen-elemen dalam array. Kemudian counting sort array. Ini yaitu sebuah metode counting sort untuk mengurutkan array menggunakan logika counting sort. Kemudian ada perintah system out println. Ini untuk mencetak sebuah tulisan array setelah diurutkan. Kemudian untuk ini adalah untuk mencetak ke konsol, memanggil print array untuk menampilkan array setelah diurutkan. Kemudian setelah itu ada perintah yaitu public static void counting sort integer array. Ini untuk mendeklarasikan metode statis untuk melakukan pengurutan pada array yang diberikan menggunakan algoritma counting sort. Ya, counting sort. Kemudian di sini ada integer maxval find max array, yaitu untuk memanggil metode find max untuk menemukan nilai maksimum dalam array. Kemudian di sini ada lagi perintah integer counting new integer maxval plus 1.
yaitu untuk membuat array count dengan ukuran 1 lebih besar dari nilai maksimum. Kemudian yang di bawahnya yaitu integer output sama dengan new integer array length, yaitu untuk membuat array output yang akan menyimpan hasil akhir dari elemen-elemen terurut. Oke, baik. Setelah itu di sini kita akan menggunakan loop perulangan for ini untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen dalam array dan menyimpannya dalam array counting. Kemudian setiap kali elemen ditemukan, nilai pada indeks yang sesuai di count ditambah 1. Kemudian itu ada for integer i sama dengan 1, itu tadi dia. Sama, i lebih kecil sama dengan max vol i plus. Baik, ini untuk mengubah nilai di count sehingga setiap indeks berisi jumlah total elemen hingga indeks tersebut. Jadi ini membantu untuk menentukan posisi akhir dari setiap elemen dalam array output. Kemudian setelah itu ada sistem array copy, yaitu untuk menyalin semua elemen dari array output kembali ke array asli sehingga array sekarang terurut. Ini perintahnya. Kemudian yaitu ada perintah private static integer find max integer array. Ini adalah untuk mendeklarasikan metode private untuk menemukan nilai maksimum dalam array. Kemudian setelah itu kita menggunakan lagi perulangan untuk membandingkan setiap elemen dengan nilai maksimum saat ini atau max vol. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka max vol diperbarui. Akhirnya nilai maksimum dikembalikan. Ini return max vol, inilah untuk mengembalikan nilai maksimum. Kemudian itu ada perintah private static void print array. Ini untuk mendeklarasikan metode private untuk mencetak elemen-elemen di dalam array. Kemudian kita akan menggunakan loop atau perulangan for untuk mencetak setiap nilai dalam array lalu diikuti dengan spasi. Setelah semua nilai dicetak, baris baru ditambahkan. Mungkin untuk soal nomor 2 sudah selesai saya jelaskan. Jadi kita akan coba untuk run program ini apakah berhasil atau tidak. Alhamdulillah programnya berhasil sesuai dengan permintaan soalnya. Jadi pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar kita menggunakan algoritma counting sort. Jadi seperti ini hasilnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang kurang jelas dan kata-kata saya juga yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan saya akan terus belajar untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.